Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahmanur Syifa, NPM 19.128 dari kelas C Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Namun saya akan membahas dari pembahasan yang pertama, yaitu organisasi internasional secara umum. Didahului dengan definisi atau pengertian. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keamanan, dan lainnya. Lalu dalam pelaksanaan kegiatannya ini, organisasi internasional memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus organisasi internasional diantaranya adalah untuk mewujudkan organisasi ini sebagai forum atau wadah dan alat untuk mewujudkan kepentingan bersama sesuai dengan karakteristik setiap organisasinya. Sedangkan tujuan umum organisasi internasional ini diantaranya untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian, keamanan dunia yang dilakukan dengan berbagai cara dan upaya. Untuk meningkatkan pula kesejahteraan negara-negara di dunia, khususnya para anggota, yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan masing-masing organisasinya. Lalu untuk poin yang kedua yang akan dibahas yaitu keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional. Nah, organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia itu diantaranya yang pertama ada PBB, yang kedua ada ASEAN, yang ketiga ada APEC, UNICEF, WTO, AFTA, WHO, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan organisasi internasional ini telah banyak membantu mengatasi masalah yang dihadapi di dunia. Menjadi anggota organisasi internasional tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi sarana ikut serta dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsanya. Indonesia juga ikut serta aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan berskala internasional. Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama pada misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian dan Dewan Keamanan PBB Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Bosnia, dan Kamboja. Lalu KAA atau Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga mempelopori penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Lalu yang ketiga ada kompetisi olahraga. Indonesia selalu mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke berbagai negara, seperti kompetisi olahraga internasional, misalnya SEA Games, Asian Games, dan Olimpik. Lalu untuk pembahasan yang terakhir yaitu poin nomor 3, pendapat saya tentang penting atau tidak pentingnya Indonesia ikut serta di dalam organisasi-organisasi internasional terkait manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan juga contoh konkretnya. Menurut pendapat saya sangatlah penting bagi Indonesia untuk perlu bergabung dalam organisasi internasional ini. Selain dengan ada banyaknya manfaat, supaya Indonesia ini juga dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara lain dalam strata organisasi hubungan internasionalnya untuk meningkatkan perekonomian negara dan diakui keberadaannya di dalam strata dan ruang lingkup internasional. Berkaitan pula dengan historis dan latar belakang bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanah dalam pembukaan konstitusi bahwa Indonesia juga harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu kita mengingat visi dan misi untuk pembangunan nasional itu, di mana misi yang terakhir adalah untuk mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia. Maka sebabnya itu Indonesia juga ini perlu bergabung dalam organisasi internasional. Lalu ada contoh konkretnya. Yang pertama itu ada ikut berperan dalam perekonomian dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan dalam kancah perekonomian dunia. Lalu yang kedua ada
Contoh Indonesia yang sering dijadikan tempat penyelenggaraan konferensi antar bangsa. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh pengalaman dari negara-negara lain. Pengalaman yang dapat diperoleh dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain misalnya. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi pemasaran yang efektif untuk memantau kegiatan pasar dunia. Lalu yang kedua, fleksibilitas atau keluasan berusaha untuk menghadapi pasar global ini. Lalu contoh konkret yang ketiga ini, menerima bantuan organisasi-organisasi internasionalnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contohnya itu untuk memelihara kesehatan anak-anak, Indonesia mendapat bantuan dari UNICEF. Lalu untuk pelaksanaan program keluarga berencana, Indonesia mendapat bantuan dari PBBOI. Itulah contoh konkretnya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.